Ricuh, polisi bubarkan masa demo tolak kenaikan PBB di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan. Hingga Selasa malam, kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Warga Gaza sambut bantuan pangan yang diberikan via udara. Krisis pangan di Gaza telah menelan 2.000 orang sejak Mei 2025. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. 2 kelompok warga di Ambon terlibat bentrok dan mengakibatkan belasan rumah warga terbakar. Ratusan petugas dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Diduga bentrok dipicu oleh perkelahian antar pelajar yang berujung pada tewasnya seorang siswa yang berasal dari desa Hitu. Insiden memicu kemarahan warga dan berujung bentrok antar kelompok warga desa Hitu dan Hunut. Akibat bentrok, belasan rumah warga dan kantor desa di desa Hunut hangus terbakar. Petugas masih berjaga di lokasi untuk mencegah bentrokan kembali terjadi. Mohon saling menahan diri, saling menjaga kamtipas yang ada tetap kondusif. Bagi yang mengetahui terkait dengan kejadian penusukan bisa memberikan informasi, termasuk juga kejadian pembakaran yang tadi dilakukan. Saudara, kericuhan antara polisi dan massa yang menggelar aksi menolak kenaikan PBB terjadi di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kericuhan terjadi saat polisi berupaya membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor bupati. Massa aksi sempat melempari petugas. Polisi mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Sejumlah orang ditangkap polisi. Sebelumnya, aksi demo menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Massa menuntut Pemkab Bone membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300% karena dinilai membebani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone membantah jika kenaikan PBB bukan 300%, melainkan 65%. Massa aksi juga sempat bersih tegang dengan polisi saat mencoba masuk ke kantor Bupati Bone untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati. Gelombang protes penolakan kenaikan pajak terus disuarakan di Bone, Sulawesi Selatan. Aksi penolakan kenaikan pajak sudah terjadi sejak 13 Agustus kemarin. Nyatanya, aksi ini mendapat respon positif dari warga yang merasa suara mereka terwakili. Dukungan logistik diberikan kepada massa aksi yang menggelar demo penolakan kenaikan pajak. Warga menolak kenaikan PBB hingga 300% dan menuntut pengembalian uang rakyat yang terlanjur membayar pajak. Hanya persoalan kenaikan PBB 2, apakah sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk membatalkan atau tidak? Tidak ada juga kejelasan siapa yang akan berdialog. Kami menghendaki Bupati dan Wakil Bupati datang dalam rangka untuk memastikan betul ini kebijakan kenaikan PBB 2 itu sangat memberatkan masyarakat dan kemudian dibatalkan. Itu yang kami minta.
Menanggapi polemik kenaikan PBB P2 yang memicu protes warga di Bone, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya kini masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini masih kita koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri karena memang ada juga temuan-temuan dari teman-teman BPK terkait masalah ada tanah yang selama ini dipajaki tanah, padahal itu rumah. Banyak rumah-rumah mewah di sana, 5-4, satu surat, kemudian PBB-nya cuma tanah. Kita akan mengkaji kembali bahwa memang ini pemelaksana karena ada temuan, maka memang Pemda akan tapi kita akan berkoordinasi kembali. Bagaimana kemudian arahan pusat, kita tentu ikut. Sementara itu, analis kebijakan publik Agus Pambagio menyebut selain kenaikan yang drastis, tidak adanya sosialisasi yang baik menjadi salah satu penyebab timbulnya protes dari warga. Ia menegaskan pemerintah daerah harus mengetahui keinginan masyarakat saat membuat kebijakan. Pemerintah ini selalu saya udah ingatkan beratus-ratus beribu kali. Ketika mau melakukan kebijakan, cobalah bikin studi antropologinya supaya pemerintah tahu apa keinginan masyarakat. Kalau sekarang ya nggak jelas. Mau mulai dari mana pasti bingung. Tadi mau dikaji dulu lah, udah terlalu lama. Orang sudah terlalu bosan apalagi dengan kasus Pati, lalu yang lain akan bergerak. Nah, memang daerah tidak ada uang. Saya habis dari daerah, banyak daerah, termasuk di Sulawesi, memang uang dari pemerintah pusat nggak ada atau berkurang, sehingga masyarakat pemerintah daerah harus mencari uang sendiri yang paling pas ya tadi PBB, pajak kendaraan bermotor, retribusi itu pasti naik semua dan itu akan membuat masyarakat sengsara. Belajar dari Pati, tentu kepala daerah harus bisa mendengar dan melihat kondisi warganya sebelum mengambil kebijakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga meminta kepala daerah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam membuat kebijakan. Tim Liputan Kompas TV. Demo penolakan pajak hingga 300% di Bone berujung kericuhan saat massa mencoba masuk ke kantor Bupati. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Gufron Lamataha dan Rama Pratama. Selamat malam, Gufron. Bagaimana aksi massa hingga malam hari ini, Gufron? Selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Ya, aksi massa hingga malam hari ini juga masih ricu, terjadi aksi saling lempar antara petugas keamanan dan juga massa aksi. Petugas keamanan kemudian dari balik tameng ini berusaha membubarkan massa aksi yang sejak pukul siang tadi ini memang bertahan di sekitar ataupun juga di halaman kantor Bupati Bone karena memang mereka menuntut dari salah satu tuntutan mereka itu ialah bisa berdialog dan juga bisa bertemu dengan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Bone yang hingga malam hari ini tidak terlaksana. Ini merupakan puncak ataupun juga masa aksi kemudian meresahkan atau mengeluarkan keamarahan mereka kemudian melempari massa petugas aksi dengan gas air mata dan juga kemudian massa aksi ini terus melakukan perlawanan kepada petugas keamanan yang terus berjaga di sekitar kantor Bupati Kabupaten Bone. Seperti yang kita ketahui ini memang massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bone Bersatu ini memang pada hari ini dikabarkan ada ribuan yang datang untuk bisa menuntut. Ada 3 tuntutan mereka pada hari ini. Itu yang pertama membatalkan naiknya PBB P2 yang mencapai hingga 300%. Kemudian juga mereka kemudian menuntut untuk bisa mendesak pemerintah mencopot Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bone Muhammad Angkasa, dan yang ketiga yang hingga saat ini tidak terrealisasi yaitu bisa dapat bertemu langsung dengan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Bone, sehingga memang masa aksi ini masih terus bertahan karena memang sejak sore tadi mereka mengatakan tidak akan bubar seperti itu sebelum bertemu dengan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Bone. Sedangkan beberapa hari yang lalu Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bone Muhammad Angkasa ini turun menemui massa aksi yang berada di depan kantor Bupati Bone. Ini mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak ini bukan naik hingga 300%, namun hanya melakukan
penyesuaian zona nilai tanah atau ZNT yang berdasarkan data dari Badan Petanahan Nasional. Angkasa juga menyampaikan bahwa ZNT di Kabupaten Bone ini terakhir diperbarui 14 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2011, sehingga memang pada tahun ini merupakan salah satu alasan begitu kenapa pajak ini kemudian naik. Namun Angkasa juga menepis bahwa naiknya tidak sampai 300%, namun hanya berkisar hingga 65% saja. Angkasa juga mengatakan bahwa banyak daerah yang memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah harga pasar. Ini kemudian menjadi salah satu alasan kenapa kenaikan pajak ini berlaku hingga 65%. Kemudian juga dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ini mengatakan bahwa banyaknya temuan dari Badan Pengelola Keuangan atau BPK yang turun ke Kabupaten Bone ini menemukan bahwa banyak lahan-lahan kosong yang dulunya hanya bayar pajak bumi ini sudah ditemukan telah terbangun gitu ya, bangunan-bangunan mewah, sehingga memang lahan ini sudah tidak pantas jika membayar pajak hanya bumi saja, namun sudah sepatutnya membayar pajak bumi, bangunan, perdesaan dan perkotaan ataupun juga PBB P2 seperti itu. Namun juga masa aksi juga ini mengatakan bahwa kenaikan pajak PBB P2 ini yang menurut mereka hingga 300% ini sangat tidak masuk akal. Menurut mereka ini merupakan keputusan sepihak pemerintah Kabupaten Bone yang tidak melakukan koordinasi begitu ya dengan DPRD Kabupaten Bone. Terus kemudian juga alasan mereka berikutnya adalah keputusan ini sangat membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Gufron Lamataha dan juga Rama Pratama langsung dari Sulawesi Selatan. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali digelar. Agenda pemeriksaan dimulai dengan menghadirkan 3 camat terkait polemik surat edaran pembayaran PBB P2. Pasca ditunda karena bertepatan dengan HUT Republik Indonesia, Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati mengagendakan pemanggilan camat, kepala desa, serta kantor BPKD Pati. Pada agenda pertama, 3 camat dipanggil secara bergantian untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Tim Pansus mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai memberatkan warga dan memicu banyak keluhan. Kita mengundang kepala desa, teman-teman perwakilan kepala desa Pasopati dan Pak Camat. Terus ada surat edaran dari beberapa camat bahwa kalau tidak melunasi PBB maka tidak akan dilayani. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan pengawasan dan pemantauan proses politik yang terjadi di Pati melalui Pansus untuk pemakzulan Bupati Sudewo oleh DPRD Kabupaten Pati. Kemendagri pastikan teguran dan evaluasi telah dilakukan terkait kebijakan Bupati Sudewo soal kenaikan PBB P2. Selain menghormati proses politik yang bergulir di DPRD, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri telah melakukan teguran dan evaluasi untuk membatalkan kenaikan PBB P2 sebesar 250% dari kebijakan Bupati Sudewo. Kemendagri mengimbau pada kepala daerah untuk melakukan sosialisasi dan memikirkan kemampuan warga sebelum menentukan kebijakan guna menjaga kondusivitas. Politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Saudara, hingga Selasa malam kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Informasinya kami hadirkan selepas jeda. Saudara, sebuah rumah panggung di Desa Penyengat Olah Kabupaten Muaro Jambi hangus terbakar. Api juga menyambar 2 rumah yang berada di sebelahnya.
Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan satu rumah warga. Diduga api muncul akibat korsleting dari kamar depan rumah. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan menyambar dua rumah yang berada di sebelah. Api dapat dipadamkan setelah 4 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Informasi awal, korsleting di kamar tengah ya, kamar tengah menyambar ke mobil, lalu menyambar ke rumah sebelah. Satu rumah terbakar, 3 rumah kena dampak. Ada korban jiwa nggak Bang atau apa? Untuk korban jiwa untuk laporan sementara belum ada. Saudara, Pertamina IP Field Cepu Zona 11 membantu proses pemadaman sumur minyak di Blora, Jawa Tengah. Pertamina mengakui proses pemadaman akan cukup sulit karena proses pengeboran tidak sesuai standar. Hingga Selasa malam, kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah belum juga padam. Pertamina yang ikut membantu memadamkan api menyebut cukup kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Proses pengeboran sumur tidak sesuai standar. Proses pemadaman akan dilakukan dengan cara menutup sumber api dengan tanah. Kami akan melakukan upaya pendinginan area sekitar karena daerah sini cukup panas ya, dan juga dekat dengan warga sekitar. Yang kita mau upayakan adalah dengan mengurangi oksigen yang ada. Jadi nanti kita akan menggunakan tanah sebagai media untuk menutup titik sumur ini, karena sumur ini kan dibuat tidak standar ya, tidak ada wellheadnya kepala sumurnya, sehingga kami kesulitan untuk menutup sumur atau filling well-nya. Polres Blora mengecek langsung lokasi kebakaran dan sejumlah pengungsi di balai desa terdampak kebakaran sumur rakyat di Blora, Jawa Tengah. Polisi juga memberikan pemeriksaan kesehatan dan trauma healing bagi sejumlah pengungsi. Memberikan pengecekan kesehatan kepada seluruh pengungsi. Yang kedua, kami memberikan kegiatan konseling trauma healing pada anak-anak di sekitaran lokasi kejadian kebakaran yang semoga bisa membawa keceriaan kembali bagi anak-anak di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran sumur minyak di Blora, Jawa Tengah hingga malam ini belum bisa dipadamkan. Informasi lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Mega Nanda dari Blora. Selamat malam Mega, jadi bagaimana upaya pemadaman hingga malam hari ini? Kesulitan apa yang dihadapi? Ya Ibrahim dan saudara, memang hingga malam hari ini kebakaran di Desa Gandu, Kabupaten Blora ini belum juga padam. Kobaran api dengan asap hitam tebal masih membumbung tinggi ke udara. Dan memang sejauh ini petugas pemadam kebakaran maupun dari pihak Pertamina sendiri yang saat ini berada di lokasi masih kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Dan tadi juga sekitar pukul 5 petang tadi juga dari pihak Pertamina IPVL Cepu Zona 11 bersama dengan pejabat dari ESDM Provinsi Jawa Tengah juga telah meninjau langsung di titik kebakaran sumur minyak ini. Namun demikian dari keterangan yang dari hasil diskusi singkat yang tadi sempat kami dengar dari beberapa pihak tersebut, memang saat ini untuk proses pemadaman belum memungkinkan dilakukan mengingat tekanan ataupun suhu minyak yang berada di sumur ini cukup tinggi, sehingga memang perlu ada strategi ataupun cara-cara lain untuk melakukan proses pemadaman. Dan proses pemadaman sendiri nantinya baru akan dilakukan setelah malam ini. Rencananya dari pihak Pertamina maupun dari SDM sendiri akan menggelar pertemuan dengan Bupati Blora di pendopo rumah dinasnya untuk menentukan langkah seperti apa yang akan diambil, karena memang dari pihak Pertamina sendiri mengaku cukup kesulitan dengan kondisi saat ini karena memang intensitas ataupun kobaran api ini cukup besar dan memang membutuhkan alat khusus untuk melakukan proses pemadaman. Dan tadi juga sempat disinggung untuk proses pemadaman memungkinkan dilakukan semacam penutupan ataupun membuat terobong sehingga nanti api ini bisa terkontrol, tidak membaur ataupun tidak kondisinya tidak membaur kemana-mana. Seperti itu Ibrahim. Baik, jadi skenario utama yang dipersiapkan adalah menimbunnya dengan tanah, Megananda. Apakah ada skenario lain juga yang dipersiapkan?
Ya Ibrahim, memang di proses pemadaman di awal memang muncul skenario untuk proses penimbunan, yaitu menimbun atau membuat tanggul di sekitar ataupun di sisi sebelah sumur yang terbakar ini. Namun penimbunan ataupun penimbunan pembuatan tanggul ini hanya untuk mempersempit kobaran api ini. Namun langkah yang paling bisa dilakukan agar proses pemadaman ini benar-benar bisa dipadamkan ataupun api ini bisa dipadamkan, memang harus menggunakan alat khusus yang alat itu juga harus didatangkan langsung dari Jakarta, dan memang dari keterangan dari pihak Pertamina sendiri malam ini rencana alat itu akan datang, dan nanti untuk proses pemadaman juga akan dilakukan diskusi dengan Bupati, karena memang untuk pemadaman ini nantinya pihak Pertamina sendiri menyarankan dibuat semacam terobong begitu untuk menutup sumur minyak ini, karena memang sumur minyak ini dari keterangan Pertamina sendiri tidak sesuai standar karena pembuatannya tidak ada semacam mulut sumur. Seperti itu, Ibrahim. Mega, bagaimana dengan kondisi warga sekitar? Ya Ibrahim, untuk kondisi warga memang saat ini telah diungsikan, terutama bagi mereka yang berada di ring 1 ataupun di titik terdekat dari kebakaran ini, yaitu di tepatnya bagi warga di Dukuh Gudono. Nah, ini ada sekitar 300 kakak atau 800 jiwa yang saat ini telah diungsikan, dan mereka ini diungsikan di titik-titik teraman, yaitu di radius sekitar 3 km yang berada seperti di balai desa ataupun rumah-rumah warga yang memang tidak terdampak langsung ataupun berada jauh dari lokasi kebakaran ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Mega Nanda untuk laporan Anda langsung dari Blora, Jawa Tengah. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan ambulans, sepeda motor, dan sebuah mobil lain terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Pengendara motor tewas di lokasi. Kecelakaan bermula saat pengemudi sepeda motor kehilangan kendali karena kelebihan barang bawaan. Motor oleng ke kanan hingga menabrak ambulans yang melintas dari arah berlawanan. Usai menabrak ambulans, motor juga menabrak mobil lain. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor tewas di lokasi, sementara seorang pasien di dalam ambulans dipindahkan ke ambulans lain. Yang bersangkutan, pengemudi Supra atas nama KS melaju dari barat ke timur, sesampainya di TKP oleng ke arah kanan karena membawa barang bawaan di depan, sehingga selanjutnya bertabrakan dengan pengemudi ambulan dan selanjutnya bertabrakan lagi dengan pengemudi mobil. Polisi periksa 3 orang saksi terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Polisi periksa 3 orang saksi terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. 3 orang tersebut adalah aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia KNPRI Meryati, jurnalis dari Satu Indonesia Arief Nugroho, dan YouTuber Sunarto. Salah satu saksi, Meryati, mengaku ia tidak mengetahui alasan dirinya dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Namun ia menyebut kasus ini telah menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Kami sebagai emak-emak ya yang hari ini ikut terseret merasakan bahwa hal ini sebenarnya sangat-sangat simpel untuk penyelesaiannya, tapi memang sengaja untuk diperlama, kemudian diperbanyak lagi klaster yang dipanggil. Saya nggak ngerti tujuannya apa, yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini. Sementara itu, pelapor ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu 20 Agustus. Pemeriksaan akan dilakukan kepada Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Kurnia Tri Rayani. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo
Bung Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Nah, pesan dari kami, kita harus terus menyuarakan masalah ini dan terima kasih rekan-rekan media. Saudara, Jakarta Job Fest 2025 di Jakarta International Velodrome digelar hari ini. 2.000 pekerjaan ditawarkan oleh 37 perusahaan yang mengikuti Job Fest 2025. Jakarta Job Fest 2025 diselenggarakan di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2025. Sebanyak 2.000 pekerjaan ditawarkan oleh 37 perusahaan yang mengikuti Job Fest 2025. Dan hari ini saya sudah mendapatkan laporan dari 24.000 yang lolos administrasi seleksi dan sebagainya adalah 17%, 4.000 lebih. Yang mengejutkan bagi saya pribadi adalah yang mencari kerja di luar Jakarta ternyata cukup tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa memang persoalan ketenaga kerjaan ini sekarang bukan hanya dialami di Jakarta. Bursa kerja seperti Jakarta Job Fest menjadi andalan bagi para pencari kerja mengadu peruntungan, tak terkecuali bagi teman tuli Diego dan Josesina. Keduanya berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, bersaing dengan ribuan pencari kerja lainnya. Berniat mendapatkan pekerjaan di bidang administrasi, Josesina sudah melamar ke 6 perusahaan. Namun, tidak semuanya mulus. Banyak dari perusahaan yang menolak sejak awal. Diego berharap perusahaan bisa berpikir lebih terbuka dan inklusif. Menurutnya, perusahaan terburu-buru menolak teman tuli karena perusahaan tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Persoalan tenaga kerja memang menjadi fokus pemerintah. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 337.990 orang per Februari 2025. Dari survei Litbang Kompas, selama 80 tahun merdeka, sebanyak 20,1% responden menilai sisi kestabilan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja adalah sektor yang belum terpenuhi. Untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045, ketersediaan lapangan kerja menjadi hal yang harus dipenuhi. Karena terbukanya lapangan kerja bisa berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia. Edwin Chan, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Warga Gaza sambut bantuan pangan yang diberikan via udara. Krisis pangan di Gaza telah menelan 2.000 orang sejak Mei 2025.
Setelah kebakaran hutan di Galicia, Spanyol belum padam, 9 titik api diketahui masih aktif. Tim pemadam bekerja keras untuk mengendalikan api dari udara dan darat karena suhu panasnya menyengat dan kondisi kering menghambat upaya pemadaman. Di area yang apinya telah padam, asap tebal masih mengepul dari perbukitan berhutan. Lebih dari 60.000 hektar lahan terbakar di Galicia dan ratusan penduduk terpaksa mengungsi. Pemerintah nasional pun telah mengerahkan 500 pasukan tambahan untuk membantu operasi pemadaman kebakaran. Saudara, Israel masih terus menyerang Gaza. Serangan udara terjadi di dekat sebuah pasar di kota Khan Yunis. Asap membumbung tinggi di langit di atas kota Khan Yunis, Gaza Selatan seiring berlanjutnya serangan udara Israel. Belum diketahui berapa jumlah korban dari serangan kali ini. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas Palestina akibat perang selama 22 bulan telah melampaui 62.000 jiwa dengan 156.000 lebih orang terluka. Sekitar separuh dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Warga Gaza bergantung pada uluran tangan dunia agar terus bisa melanjutkan hidup. Bantuan yang datang begitu mereka nantikan. Bantuan bagai hal mewah. Blokade Israel malah membuatnya jadi barang langka. Sudah 22 bulan Palestina diselimuti perang. Konflik Israel-Hamas belum juga reda. Mungkin masih jauh dari kata damai. Kehancuran terjadi di sana-sini. Bukan cuma bangunan yang luluh lantak, korban jiwa juga terus berjatuhan. Sejumlah negara mengirim bantuan dari udara. Hari ini, para donatur internasional menjatuhkan bantuan dari langit Gaza bagi penduduk yang berjuang melawan krisis pangan. Indonesia ambil bagian. Satgas Garuda Merah Putih II mengirim bantuan menggunakan 2 pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. 800 ton logistik dibawa dari Indonesia ke Yordania, lalu didistribusikan secara bertahap ke Gaza. Misi kemanusiaan ini melibatkan 66 personel gabungan. Agar terus bisa melanjutkan hidup, warga Gaza bergantung pada bantuan yang datang. Bantuan bagai hal mewah, blokade Israel malah membuatnya jadi barang langka. Demi sepiring makanan, warga Gaza bertaruh nyawa mengambil bantuan meski harus berenang ke tengah laut. Bantuan yang dijatuhkan dari udara juga kadang menyisakan duka. Seorang lansia tewas saat bantuan yang dijatuhkan melalui jalur Gaza mengenai tendanya di Muasi. Data dari Kementerian Kesehatan Palestina, hampir 2.000 orang tewas saat mencari bantuan kemanusiaan sejak Mei 2025. Separuhnya adalah anak-anak dan perempuan. Satu unit kamar di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebocoran gas LPG diduga jadi sebab kebakaran terjadi. Sedelapan awak kapal yang hilang dalam insiden tenggelamnya kapal motor Rosella di perairan Karang Mardalena, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung hingga kini masih dalam pencarian. Kapal nelayan KM Rosella bermuatan 9 orang tenggelam di perairan Mardalena, Tanjung Pandan setelah dihantam gelombang tinggi 14 Agustus lalu. Tim SAR berhasil mengevakuasi 1 orang dalam keadaan selamat, yakni nakoda kapal yang bertahan di dekat pegan milik warga.
sedangkan 8 lain hingga kini belum ditemukan. Pencarian mengerahkan kapal SAR dan 1 unit helikopter milik Polda Babau. Alut yang kedua kami kerahkan yaitu helikopter milik Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan kosan BU105 Papa 1102 yang melakukan pencarian sepanjang area dari LKP menuju ke temuan korban pertama yang selamat. Sebuah truk terguling melewati pembatas jalan dan menutup akses jalan raya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi ketika truk kehilangan kendali saat bus menyenggol badan truk. Setelah kereta kembali. Polisi menjelaskan awalnya truk dan bus berjalan berbarengan dari arah Solo menuju Sukoharjo. Tapi karena ada kendaraan yang terparkir di bahu jalan, bus itu banting setir ke kanan hingga menyenggol truk. Sopir truk mengalami luka ringan dan sudah mendapat perawatan medis. Proses evakuasi truk butuh waktu kurang dari 30 menit. Karena ada kendaraan yang parkir di tepi jalan, sehingga kendaraan bus ini banting setir ke kanan, kemudian kena truk, kena kendaraan truk ini lah. Kendaraan truk ini karena di tengah ada median jalan, sehingga dia kehabisan jalan kemudian melompat, kemudian terguling. Saudara, 1 unit kamar di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebocoran LPG diduga jadi sebab kebakaran terjadi. Apartemen City Park kebakaran. Kobaran api keluar dari jendela salah satu kamar di lantai 11 apartemen City Park. Seorang petugas keamanan dievakuasi ke rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menghirup banyak asap hitam saat membantu mengevakuasi penghuni apartemen. Oh, yang saya tahu mah dari gas. Ya, tadi tim satpam bilang nenek-nenek lagi ngamatin sayur, jadi gasnya bocor. Gasnya bocor. Ya, kena di tangannya kena. Usia berapa? Usianya kayaknya sudah 70-an. 70-an. Saudara, seekor buaya berukuran besar masuk ke dalam sebuah minimarket di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Minggu malam. Dia pakai tali baru keluar. Kemunculan buaya diduga akibat debit rawa yang berada tak jauh dari minimarket mengalami peningkatan debit air usai hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Munculnya buaya ini membuat warga heboh dan langsung merekamnya dengan ponsel. Tidak ada korban dan buaya dapat ditangkap setelah petugas damkar tiba untuk selanjutnya dibawa kembali ke habitatnya. Saudara, Bareskrim Polri menangkap seorang warga negara asing asal Malaysia yang membawa 60 kg sabu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berencana mengedarkan sabu di Surabaya. Masih ada berapa lagi? WNA asal Malaysia ini ditangkap Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di parkiran salah satu apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku hendak mengantarkan 30 bungkus sabu ke pembeli di wilayah Surabaya. Selain itu, polisi juga menemukan 30 bungkus sabu dari dalam kopernya yang disimpan di apartemen pelaku. Kepada petugas, pelaku menyebut dirinya diperintah oleh seorang bandar yang kini tengah diburu. Masih ada berapa lagi? 15. Kamar berapa? Oke. Pak, saksiin Pak ya. Saudara, informasi tadi jadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.